kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus, yang telah sesat didamaikan, dosanya terhapus. Oh, kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Selasa 7 April 2026. Pelajaran yang kedua di triwulan yang kedua. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Allah adalah kasih. Kasih mungkin merupakan kata yang paling umum digunakan oleh orang Kristen untuk menggambarkan karakter Allah. Ini bisa jadi karena pernyataan identitas yang begitu jelas dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 yang berkata Allah adalah kasih. Yohanes tidak mengatakan Allah penuh kasih, tetapi Allah adalah kasih. Kasih bukan sekadar tindakannya, kasih adalah karakternya, inti dari siapa dia sebenarnya. Namun bagi banyak orang, gambaran mereka tentang Allah berasal dari definisi kasih menurut manusia yang seringkali terdistorsi dan tidak sempurna. Sebaliknya justru definisi kasih kita yang seharusnya dibentuk oleh siapa Allah itu dan apa yang Dia nyatakan tentang dirinya melalui firman-Nya yang diinspirasikan. Apakah yang dijelaskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 19 tentang kasih? Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu
mengasihi kita. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna, bebas, dan sangat bersifat relasional, sebagaimana dinyatakan dalam undangan yang berulang kali untuk tinggal di dalam Dia dalam 1 Yohanes, karena kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Allah adalah kasih, dan Dia menciptakan kita menurut gambarnya untuk mengasihi dan merindukan kasih. Dalam bahasa Ibrani, salah satu kata utama untuk kasih adalah hesed. Kata ini menggambarkan kasih perjanjian Allah kepada umat manusia yang mencakup sifat-sifat seperti kesetiaan, perlindungan, keteguhan hati, dan kelembutan. Bahasa Ibrani dan Yunani kuno memiliki banyak nama berbeda untuk menyebut Allah, nama-nama yang mengandung makna mendalam dan menjelaskan berbagai aspek dari karakter Allah yang indah. Berikut 2 contohnya. Adonai, yaitu Tuhan atas segala sesuatu yang memerintah untuk selama-lamanya dalam konteks perjanjian. Yahweh Yireh, yaitu Tuhan yang menyediakan. Pada akhirnya ungkapan kasih Allah yang paling besar dinyatakan melalui pemberian anaknya ke dunia ini, Yohanes 3:16, yang mati bagi orang-orang berdosa, Roma 5:8. Allah sebenarnya bisa saja menahan pemberian ini dari umat manusia, tetapi karena kasih-Nya yang luas, radikal, dan sepenuhnya tanpa pamrih, Allah mengutus Yesus ke dunia agar kita memiliki kebebasan untuk menanggapi kasih-Nya yang dinyatakan melalui kematian penggantinya bagi kita. Yesus bukan hanya menjembatani pemisahan antara kita dan Allah akibat dosa, tetapi Dia juga menunjukkan karakter Allah yang sempurna melalui hidupnya dan menarik semua orang kepadanya. Banyak nama Allah mencerminkan kekudusan dan kasih-Nya sebagai inti karakternya. Bacalah 1 Korintus 13 ayat 4-8 dan gantikan setiap kata kasih dengan Allah. Bagaimanakah hal ini memperluas pemahaman Anda tentang karakter Allah? Jika Anda menggantikan kata kasih dengan nama Anda sendiri, seberapa cocok deskripsi itu menggambarkan diri Anda? 1 Korintus 13 ayat 4-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Bapa yang penuh kasih. Terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang Allah adalah kasih. Kiranya Engkau dapat terus memampukan kami untuk menunjukkan kasih, kepada siapapun yang ada di sekitar kami, menunjukkan kasih yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang selalu mengasihi kami, orang yang berdosa. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Selasa 7 April 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.